Desi sekarang yang pertanyaan selanjutnya, apakah ada situasi atau kejadian tertentu yang dapat memicu respon dari inner child tertentu dalam diri kita? Ada sepanjang inner child itu belum damai dengan kita. Karena kita ini kan sebetulnya kan hanya sedang mengumpulkan ingatan-ingatan. Iya. Misalnya gini, misalnya sekarang hari Minggu, habis nih hari Minggu, tidur. Kemudian besok hari Senin, begitu saya bangun tidur, saya kan sedang mengumpulkan ingatan-ingatan saya untuk menghadapi hari Senin. Iya. Karena hari Senin kan kita nggak tahu. Saya nggak tahu kan hari Senin itu akan bakal ada apa kan nggak tahu. Iya. Makanya kemudian saya mengumpulkan ingatan-ingatan saya untuk menjalani hari Senin. Oh iya ya, hari Minggu kemarin aku belum selesai ngerjain ini, kerjain lagi. Ini kan mengumpulkan ingatan kan? Iya. Mengumpulkan ingatan. Apapun juga, oh iya ya, aku belum mandi. Karena aku sudah tahu kemarin itu kalau mandi seperti ini, pakai sabun ini, itu kan hanya kumpulan ingatan. Iya. Saya mengulanginya lagi. Nah, setiap hari di dalam sepanjang hidup kita itu kan hanya mengulangi, mengumpulkan, dan mengulangi ingatan-ingatan yang ada. Kemudian, karena kita sedang mengumpulkan dan mengulangi ingatan-ingatan yang ada, tidak tertutup kemungkinan bahwa ada satu ingatan yang kuat tentang masa kecil yang tadi belum selesai. Kemudian kita butuhkan untuk situasi dan kondisi saat ini. Nah, ketika itu dapat, itu akan men-trigger. Pada saat saya bekerja, misal, saya lagi ngingat nih, saya sibuk banget selama 15 hari. Stres, sibuk, dikejar dengan sesuatu gitu. Nah, ini kan men-trigger karena mengumpulkan ingatan-ingatan saya. Kalau saya stres, sebenarnya ada sistem dalam tubuh untuk mengatasi itu kan. Iya. Tiap hari itu, misalnya dalam 1 minggu, makan jadi kurang, kopi jadi banyak misalnya kan. Karena stres kan, karena kerja, kopi jadi banyak. Nah, tubuh kan ngingetin kan, kamu sudah nggak butuh kopi loh. Ini bahaya, karena kamu tiap hari sudah minum lebih dari 4 gelas dan makan jadi telat karena kamu stres gitu kan, tubuh bilang gitu. Nah, tubuh bilang kamu butuh air putih yang banyak loh. Sebetulnya kan dia mengingatkan kan. Nah, karena ada respon tubuh yang mengingatkan, maka kemudian saya mencari ingatan di belakang-belakang sana. Ada nggak sih satu keadaan yang mirip dengan keadaanku saat ini, yang kemudian bisa membebaskanku dari stresku, dari jenuhku, dari... Nah, karena ini adalah kumpulan-kumpulan ingatan. Nah, karena ada masa kecil yang dominan, menyebabkan saya senang, saya bahagia, apapun itu. Nah, itu bisa tertrigger dengan kondisi itu. Nah, ketika itu tertrigger, maka kemudian tergantung lagi, apakah saya bisa mengidentifikasi, seperti tadi pertama, kemudian saya sudah menemukan karakteristik, itu yang memberdayakan, atau itu yang malah mengganggu, atau itu yang harus aku damaikan. Nah, kemudian kalau saya sudah menemukan karakteristiknya, apakah aku berani untuk mengeksplorasi? Jangan salah sebut lagi ya, eksploitasi dan eksplorasi itu hampir sama. Jadi kalau cepat nyebut itu sekarang eksploitasi, lu kok dieksploitasi? Langsung kabur, jangan-jangan itu. Gimana Pak Ben ini? Mengeksplorasi, membudayakan gitu. Apakah kemudian aku gengsi nggak untuk itu? Oh, sudah saya identifikasi, oke, ketemu karakteristiknya, sudah ketemu. Kemudian saya mau mulai mengeksplorasi atau membudayakan. Nah, kemudian bisa nggak kalau itu aku lakukan sendiri? Atau saya perlu teman, atau saya perlu komunitas? Nah, yang jelas ketika satu keadaan tadi bisa men-trigger, sangat bisa. Kenapa? Karena tubuh kita itu punya sistem kecerdasan untuk menyeimbangkan tubuhnya sendiri, untuk menyeimbangkan kita sendiri. Nah, kadang-kadang kan karena kita mengabaikan, maka kemudian
mengabaikan. Seringnya mengabaikan. Nah, ketika kita mengabaikan dan kita berada dalam kondisi yang terus-menerus tertekan, maka ingatan kita mengajak untuk mencari, aku tuh bisa loh lepas dari penat ini dengan cara lompat-lompatan misal. Keinget, oh iya ya dulu senang banget ya pada saat lompat-lompatan, pada saat cuman main di selokan gitu. Nah itu kan cara tubuh untuk menyeimbangkan dirinya dengan mengajak, jangan stres-stres loh kamu itu. Joget yuk misalnya gitu. Ya. Yuk. Nah, tapi situasi yang men-trigger kita ini, kita tidak akan menemukan cara yang tepat kalau tidak kita awali dengan identifikasi awal. Dan kita juga tidak akan tepat kalau kita tidak menemukan karakteristik. Iya. Kalau itu tidak tepat yang terjadi, yang banyak kita lihat seperti tadi, Evi di sepanjang waktu akhirnya bawa boneka. Loncat-loncat. Rambut kuncir. Rambut kuncir terus di depan itu, Bapak, Evi datang. Ambilin ember aja Pak, kalau saya kayak gitu siram aja. Bayinya gede banget. Nah, kalau enggak kan kita terjebak menjadi anak-anak kembali. Iya. Dan itu childish, itu kekanak-kanakan. Kita tidak memberdayakan inner child kalau itu enggak. Kita tidak memberdayakan inner child kalau terjebak seperti itu. Kita terjebak untuk menjadi anak-anak kembali dengan tubuh dewasa. Loh, tujuannya menyadari inner child ini kan bukan menjadi anak-anak dengan tubuh dewasa, enggak. Enggak. Iya, atau gini kali Pak, kalau kayak gitu dengan pembenaran ingin menyelesaikan. Bun, saya belum selesai ini masa kecilnya, pakai kuncir lagi deh. Iya kan? Iya. Itu jadi pembenaran yang akhirnya setiap saat karakteristik itu yang muncul kan, karakter Evi jadi berubah. Menjadi berupa anak-anak. Bukan menjadi seperti anak-anak. Iya. Tapi menjadi anak-anak. Lu kan dari sisi bahasa udah berbeda. Menjadi seperti anak-anak. Tidak menjadi anak-anak kembali. Iya. Kalau ini Pak, saya pernah lihat lewat gitu kan biasa. Nah saya lihat itu ada ibu-ibu gitu kan, mungkin di atas saya. Dia tuh penggemar Hello Kitty. Jadi semua dari bajunya, sepatunya, semua tasnya itu Hello Kitty gitu. Nah ini ditunjang sama anaknya gitu. Jadi anaknya itu lebih senang membeli, dan dia bersikap memang sih dia tidak bersikap seperti anak-anak itu enggak Pak. Tapi memang dia suka gitu, suka dengan semua Hello Kitty. Nah ini apa juga contoh salah satu contoh dari inner child yang muncul karena emang kondisinya sudah memungkinkan, yang kebetulan orang kaya dia. Saat ini orang kaya gitu. Ya, jadi semua tuh Hello Kitty gitu ya. Semua, bahkan naik pesawat pun pilih yang edisi Hello Kitty. Oh. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kita nggak tahu ya, ini kan karena ini contoh, kita ambil sampel bisa saja salah gitu. Iya. Tetapi yang paling tidak itu yang bisa jadi tolak ukur kita, kalau kita ingin menciptakan setiap hari, setiap tindakan atau setiap apa yang kita pilih dengan hal-hal yang itu temanya sama gitu Pak? Temanya sama oke, Vi. Kalau itu tema yang kita pilih original dewasa ya. Tapi tema yang mengingatkan kita kepada anak kita ya, pada masa anak-anak ya. Nah kalau itu, maka itu ingin menjadi anak-anak kembali. Kalau itu yang terjadi. Tapi kok sepanjang dia menyadari, artinya sikap dia sehari-hari itu tidak terbawa oleh ini gitu Pak. Tidak terbawa oleh apa? Hello Kitty. Tadi Hello Kitty. Jadi kalau yang saya lihat dari artinya dia tetap ini sih, maksudnya tetap bersikap ya, sikapnya seperti orang dewasa gitu. Artinya tidak begitu melihat, wih Hello Kitty bagus gitu. Enggak sih. Jadi dia membeli barang Hello Kitty juga dengan wajah-wajah yang biasa gitu kan. Ini belum punya nih, cantik nih gitu. Artinya tidak terbawa itu. Kalau begitu mungkin oke aja. Oh, itu mungkin oke aja. Iya. Mampu. Iya, apalagi punya uang kan. Apalagi punya uang, tidak memaksakan itu dan tidak mengganggu siapapun gitu. Nah, itu masih oke. Nah, yang perlu kita waspadai kan tadi, begitu kita terjebak menjadi anak-anak dan memaksakan diri untuk misalnya gajinya 10 juta.
alokasi untuk beli barang-barang Hello Kitty 8 juta. Misalnya gitu. Karena itu sesuatu yang dipaksakan kan, menyusahkan. Nah kan pembenarannya tadi, kalau nggak gini hidupku nggak enjoy. Iya, nggak happy. Tuh, hidupku nggak happy. Saya mau menyelesaikan dulu masa kecil saya yang tertunda kemarin. Nah, misalnya minggu ini dia tidur dengan pasangan yang lain, minggu ini tidur dengan pasangan yang lain, minggu ini tidur dengan pasangan yang lain. Kemudian tanya, kamu kenapa sih ganti-ganti pasangan? Loh dulu kan masa kecilku aku tidur dengan lawan jenis oke-oke aja. Dan itu ganti-ganti. Dulu masih kecil juga main tidur-tiduran. Iya, Halo. Buat dokter-dokteran. Oke-oke aja. Main kawin-kawinan juga kan. Padahal ditaburin bunga, itu kan berjalan berdua gitu. Iya. Itu sih hanya pembenaran deh kayaknya. Kita lagi nyari alasan. Iya, makanya kan kita mesti harus melihat kan, apakah itu pembenaran kita. Pembenaran itu tolak ukurnya banyak ketika kita memaksakan diri, kemudian atensi kita merugikan orang lain, atensi kita lebih besar daripada kerjaan real sehari-hari kita. Hidup sehari-hari kita yang misalnya yang harusnya masak itu malah di kamar mainan Hello Kitty, misalnya gitu. Nah ini kan sudah menjadi bagian yang dia lari dari tanggung jawab hidup. Dia tidak hidup dengan realitas saat ini kan. Jadi dia hidup dengan realitas anak kecil. Yang selalu dianggapnya bahwa perwakilan dari mainan atau gambar tadi atau tokoh tadi itu adalah hal yang segalanya bagi anak kecil tadi ya. Nah kalau itu terjebak di sana ya itu yang harus kita waspadai untuk kita damaikan kembali. Iya. Ini luas banget ya ini ya. Bukan main ini. Dan kadang banyak tidak tersentuh ya. Iya, makanya awal saya baca ini gitu. Kenapa ya Bapak kan kayaknya ya bahas ini sih emang mungkin udah ada ya Pak di buku lain. Tapi kok kayak ini bahasannya kok banyak gitu. Setelah saya melihat ke diri saya sendiri juga, iya ya ternyata pengaruhnya ke kehidupan itu bukan hanya pas kita masih kecil, justru dampaknya itu ketika kita sudah dewasa gitu. Itu saya bayangkan inner child itu hanya tentang yang ketidaknyamanan gitu kan. Saya tidak tahu bahwa inner child yang lucu, yang ajaib, yang itu juga perlu gitu bagi kita. Iya, dan juga kayak manja ya. Anak-anak itu kan manja kan? Iya. Mereka mempunyai sifat alami manja. Tapi kan tidak terus-terusan. Kalau setiap hari manja itu kalau udah dewasa nyebelin. Manja boleh lah. Itu lucu kalau iya itu. Nyebelin. Bukan kalau tadi udah dosisnya udah banyak kayak yang teman Bapak tadi tuh mendiding. Betiting. Ya kan kalau dosisnya udah akut, udah jadi itu betiting. Makanya ya sekali-kali manja boleh, sebulan sekali boleh lah ya kan manja. Ya, sisi itu pun kalau nggak keluar juga bahaya, Pak. Itu kan akan mengganggu keseimbangan emosional kan? Nah, bahaya kalau manja itu keluar, bahaya. Makanya sebulan sekali perlu. Udah manja sama kamu. Iya, enggak tepat, enggak bisa, perlu dicariin. Makanya sebulan sekali perlu loh. Mikir nih pernah manja nggak ya waktu kecil? Iya. Senderan terus gigit-gigit. Manjanya beda ini. Kok masa gigit-gigit Pak? Main bantal. Guling sama bantal. Spraynya sekalian. Ngerengek gitu kan. Cepetan buka. Itu kayaknya bukan inner child deh. Bukan ya? Itu bukan. Itu kebutuhan dewasa itu. Itu kalau Pak Ben tadi inner old ya. Inner child nggak gitu deh kayaknya. Kalau inner child-nya begini, waktu main
pengantin-pengantinan bahaya itu. Itu untungnya waktu main pengantin itu belum muncul Innercool. Original ya, masih original inner child ya. Masih sukacita ya. Aduh. Ini jadi Itu beda orientasi. jadi pengen ngopi. Ngopi dulu lah, ngopi dulu. Kita seruput kopi dulu ya.